Halo, selamat siang. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Oke. Kembali pada kesempatan siang ini, saya membuatkan sebuah ide video terkait dengan dalam hal ini adalah materi Elliott Wave modern. Ini salah satu dari metode dari sebuah Elliott Wave. Ini merupakan pengembangan dari Advanced Elliott Wave ya. Jadi ini adalah masih sama sebenarnya dengan Elliott Wave Theory, hanya di sini dikembangkan lagi, ditambahkan lagi aturan-aturannya demikian banyaknya dan lengkapnya sehingga memungkinkan itu menjadi sebuah analisa trading yang sifatnya objektif. Okay? Nah, beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah membuatkan sebuah video terkait dengan analisa prediksi di tahun 2022, yaitu di market Bitcoin ya, Bitcoin seperti ini. Waktu itu analisanya itu di minggu, kemudian di harian. Dan di dalam analisa harian atau mingguan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022 ini maka akan dominan dengan bullish, bearish, harga akan turun ya. Nah, dari analisa video tersebut, ada beberapa yang japri ke saya di inbox ke saya di TradingView bahwa untuk meminta bahwa bagaimana kalau analisa itu lebih didetilkan di time frame yang lebih kecil. Itu. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah bagaimana kami bisa mengetahui batasan waktu untuk memulai sebuah katakanlah awal atau memulai dari bahwa itu akan bearish. Kemudian ada juga di tempat training atau pelatihan saya yang tentang Elliott Wave modern juga sama pertanyaannya. Tolong dijelaskan penggunaan waktu, pengukuran waktu yang ada di Elliott Wave modern. Nah, jadi tema hari ini adalah selain menjelaskan detail dari analisa sebelumnya terkait dengan ini, saya coba perbenar ya. Nah, di time frame yang daily maupun weekly ya di sini ya. Maka saya akan menjelaskan lebih detail di dalam masalah time frame waktunya. Pembahasan lebih detail tentang time frame waktunya ya. Waktu dari waktunya ya. Dalam hal ini adalah salah satu materinya adalah yang disebut dengan Fibonacci, penggunaan dari Fibonacci waktu. Di sini di bahasa Indonesianya waktu Fib. Sebenarnya ini Fibonacci waktu berbasis tren ya. Okay. Jadi itu saya akan lebih menjelaskan itu sehingga di dalam time frame yang lebih kecil lagi di 4 jamnya misalnya saya bisa memprediksi di waktu jam berapa lama yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gelombang atau kapan itu akan terjadi tren akhir. Memang tidak eksak sama, tapi minimal kita mulai mendekati nilai-nilai tersebut. Ya. Karena kita pahami kalau misalnya kita menggunakan time frame katakan di sini daily, sedangkan ukuran waktu Fibonacci itu misalnya 61,8, maka 61,8-nya akan susah dipenuhi di dalam jangka waktu time frame daily tersebut. Barangkali dia akan mendekati di 62%-nya gitu ya, seperti itu. Tapi itu bisa kita akalin ya. Nanti akan saya juga bahas ya di video di detailnya lagi. Oke. Nah, sesuai dengan permintaan dari komentar-komentar yang ada di video sebelumnya ataupun yang japri ke saya ataupun yang pertanyaan-pertanyaan yang hadir di dalam sebuah pelatihan eksekutif di training Elliott Wave modern tersebut, maka saya coba membahas mendetilkan dari video sebelumnya. Okay. Sebelum di daily, maka saya akan detilkan di time frame yang lebih kecil. Di sini adalah di H4 ya. Ini saya detilkan di H4. Nah, seperti ini ya. Di H4. Jadi kita dalam hal ini kita akan membahas tentang Fibonacci waktu. Jadi
Di Fibonacci waktu itu Fibonacci yang nanti saya mungkin kalau saya definisikan agak susah dipahami. Paling mudah itu kita akan coba untuk melihat di marketnya ya. Ini sebuah contoh. Ini coba, ini nge-lag ya. Nah, ini. Nah, oke. Saya paling mudah itu menceritakan itu di dalam beberapa kasus. Misalnya, apakah itu di sebuah gelombang umum di sini. Kebetulan ada gelombang, misalnya ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ini memang seperti dia lihat web ya, tapi ini sebenarnya bukan. Ini saya menggunakan saja ya polanya ini di dalam sebuah, di mana ada 5 gelombang seperti ini. Atau di dalam first action trading, ini ada sebuah head and shoulders ya, seperti ini. Sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 gelombang. Ya, diharapkan setelah ini akan turun. Ya, terjadi bearish. Kemudian di sini ini salah satu contoh reversal yang ada di first action trading. Ataupun ini adalah gelombang 1, 2, gelombang ABC di dalam pola harmoniknya yang tingkat advance ya. Kalau di bukunya di buku yang keduanya kalau tidak salah ini ya. Kemudian kalau di pola harmonik yang lain yang ini XABC ya. Ini seperti ini. Saya akan mengasih contoh ini di dalam 5 seperti ini, 4 contoh 4 gelombang ini. Bagaimana bahwa kita menggunakan yang namanya Fibonacci waktu berbasis tren tersebut. Seperti yang saya sebutkan bahwa ini ada 2 macam Fibonacci waktu. Kedua-duanya, 2 macam ini hanya berbeda di dalam masalah titik kedua ketiga. Kita ketahui bahwa dalam Fibonacci waktu berbasis tren ataupun Fibonacci ekstensi berbasis tren itu ada kita mengenal 3 titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Seperti itu. Titik pertama atau sebagai referensinya titik nolnya, titik 2 dan titik 3. Nah, yang dimaksud dengan Fibonacci biasanya adalah membandingkan satu gelombang dengan gelombang yang lainnya, ya. Satu gelombang, misalnya dari sini gelombang 1 dengan gelombang 2 atau gelombang 1 dengan gelombang 3, ya. Tapi memang tidak ada yang tidak pernah ada gelombang 1 dengan gelombang 4, ya, tidak ada memang. Yang ada itu adalah barangkali di sini ya gelombang 1, 2, 3, 4 ya. Jadi gelombang 1 yang di sini dengan gelombang 4 ini. Itu ada memang pembandingannya ya. Tapi itu di sini. Tapi kalau misalnya secara umum di Elliott Wave modern ataupun di price action trading, maka gelombang 1 dibanding gelombang 5 tidak ada. Yang ada itu gelombang, begitupun dengan gelombang 4 ya. Yang ada itu adalah gelombang 1 terhadap gelombang 2 atau gelombang 1 terhadap gelombang 3. Jadi gelombang 1 ini dengan tinggi sekian derajat, kalau ketinggian maka itu namanya Fibonacci. Gelombang kedua itu namanya Fibonacci retraksi ya. Jadi kalau kita membandingkan dua gelombang berurutan dari gelombang ke 1 seperti ini ya. Ini saya matikan dulu ininya. Ya. Dari sini dari titik awal ke 1, maka ada cuma 2 titik yang dia perhatikan. Dan jadi gelombang satunya saja yang dibandingkan ya. Terhadap gelombang mana nih? Gelombang 2 di sini. Maka dia akan mendekati 100% misal di sini. Kalau dia misalnya gelombang 2-nya di sini katakanlah, maka dia 61,8 retraksinya. Jadi terhadap gelombang yang berurutan seperti ini 1 dan 2 itu pembanding ini menggunakan Fibonacci retraksi. Nah, kalau berbandingnya terhadap gelombang 1 dan 3 ya, itu ya, ini secara harga dulu ya. Harga dulu. Saya memberikan pemahaman dulu biar kita bisa paham tentang Fibonacci tren yang akan saya jelaskan. Nah, kalau berbanding 1 terhadap 3, ini ada 2 kondisi yang bisa digunakan ya. Kondisi pertama adalah titik 2-nya ini menjadi titik awal ya. Bisa seperti itu. Atau titik 3-nya titik awal. Jadi berbanding 1 terhadap berbanding 3. Ini lebih jelasnya saya pas ya. Misalkan seperti ini. Kita menggunakan yang namanya Fibonacci tren. Fibonacci ekstensi tren ya di sini. Yang ini. Ya, maka kita bandingkan di sini. 1 titiknya, 1, ada 3 titik ya. Oh, sorry, rupanya. Oke. Ada 3 titik. Titik pertama adalah titik gelombang yang mau diukur. Jadi titik 1, gelombang 1 dari sini ke sini. Titik awalnya
ya, sini. Titik akhir gelombang 1 di sini. Kemudian titik ketiganya letakkan di titik awal gelombang 3. Di sini. Ya. Itu Fibonacci ekstensi berbasis tren. Maka perbandingan gelombang 3-nya ini misalnya katakanlah di sinilah misalnya biar terlihat. Jadi ini adalah 161,8 ekstensi dari gelombang 1 ya. Ini ada 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jadi persis seperti Fibonacci waktu berbasis tren juga sama 3 titik. Ini pun 3 titik. Oke? Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk membandingkan gelombang 1 dengan gelombang 3 itu ada dua macam. Satu adalah dari titik awalnya, titik 3-nya. Satu lagi dari titik ininya. Mungkin menyebutannya ekspansi ya. Ya. Sejajarnya saja di sini misalnya saya buat sejajar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beda lagi. Jadi ini perbandingan 1 terhadap dari mulai titik 1-nya ini sampai sini. Ekspansi atau apa istilahnya ya? Ada istilahnya ini. Ada 2. Jadi membandingkan gelombang 1 dengan gelombang 3 itu ada 2 macam. Satu dari titik awalnya 3, satu lagi dari titik akhirnya 1. Yang ini ya, itu. Oke. Nah, logika ini akan saya bawakan kepada pada saat saya menjelaskan yang namanya Fibonacci waktu. Tadi kan ada 3 waktu, maka sama seperti Fibonacci harga yang akan di Fibonacci harga yang dibandingkan itu ada 2 macam, yaitu gelombang 1 dengan gelombang 2 itu namanya alternasi, gelombang 1 terhadap gelombang 3 itu juga alternasi. Jadi ilmu hukumnya yang ada di Elliott Wave modern, perbandingan antara gelombang 1 dengan gelombang 2 itu adalah harus memenuhi hukum alternasi. Gelombang 1 dengan gelombang ketiga sama juga dia harus memenuhi alternasi. Kalau di impuls mungkin Anda kalau pernah belajar tentang Elliott Wave teori, maka pembandingan dengan gelombang 2 dengan gelombang 4 itu juga harus memenuhi hukum alternasi. Oke. Anda jangan dulu, saya sebutkan dulu istilahnya alternasi, nanti penjelasan nanti akan sambil saya menjelaskan tentang Fibonacci waktu tren ya. Oke, jadi kita bandingkan 1 terhadap 2 dulu ya. Jadi kalau perbandingan terhadap 1 terhadap 2 atau lagi 1 terhadap 3 ya. Ya. Nah, ini yang dimaksudnya. Jadi penarikannya ini berdasarkan ini maka kita mengenal Fibonacci waktunya berbasis 2 dan 3-nya berbeda, 2 dan 3, titik 2 dan 3-nya sama. Oke? Nah, sekarang 2 dan 3-nya berbeda. Kita lihat waktunya. Kita gunakan 2 dan 3-nya berbeda. Yang ini ya. Oke. Maka 2 dan 3 berbeda, maka titik 1 dan titik gelombang 1 kita ukur, titik awalnya dari sini. Ini klik yang pertama. Ini belum ya. Tuh. 2. Oke. Nah, baru ketiganya di sini. Nggak harus pas di sini, nggak harus. Di sini pun sama kalau dia ya, karena waktu yang berbasisnya. Cuma waktunya ada yang tepat di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah membandingkan gelombang 1 dan gelombang 3 ya. Sorry, ini yang pertama dulu, gelombang 1 dan gelombang 3 berbasis waktu ini seperti ini. Jadi diharapkan puncaknya, nah bahasa ininya adalah puncak dari gelombang 1 ini itu terjadi di 100%-nya dari di sini 100%-nya di satunya sekitar situ. Puncak ketiga itu terjadi mendekati 100%-nya dari waktu yang dibutuhkan membangun 1. Ya, gelombang 3 seperti ini. Nah, itu aturannya seperti itu. Tidak tepat memang seperti ini, tidak tepat, tapi itu sudah bisa kita memberi ancar-ancar bahwa misalnya kalau saat kita masuk di sini sudah buy misalnya, maka close kita exit itu pada saat bukan di 0,5, belum aja. Tapi kalau sudah mendekati 100% waktunya, mungkin kita kalau di situ ada mulai tanda-tanda momentum mulai berubah atau bisa pergerakannya handanya udah mulai melambat, sudah ada korektif 1 misalnya, maka Anda close. Karena berdasarkan Fibonacci waktu berbasis tren ini bahwa ini udah 100%-nya. Memang aturan alternasinya seperti itu. Jadi gelombang 1 dan gelombang 3 mempunyai jumlah waktu pembentukan yang hampir sama. Hampir sama.
untuk beberapa kasus yang sifatnya bukan korektif ya, bukan korektif. Ya. Di beberapa kasus seperti ini. Jadi kalau untuk menentukan puncak atau paling gampang menentukan puncak satu ke puncak keduanya, ya, maka kita menggunakan metode Fibonacci trend atau Fibonacci waktu seperti ini. Ya, ini adalah yang 2 dan 3-nya sama. Kalau 2 dan 3-nya berbeda. Kalau 3-nya ini sama, maka titik 3-nya kita letakkan di sini sama. Di sini. Nah, yang diukur apa? Gelombang 2. Jadi pembandingan antara gelombang 1 dan terhadap gelombang 2, maka titik waktu dari 2 dan 3-nya harus sama. Gelombang titik 2 dan 3-nya harus sama. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa gelombang 2-nya itu ya, punya korektif yang mendekati mungkin barangkali 61,8 di sini ya. Lebih dari 0,5 kita 61,8 bisa kita cek misalnya 61,8. Iya ternyata betul. Padahal saya nyoba-coba saja tapi ini sudah kelihatan di 61,8 maka dia seperti ini. Maka secara umum bahwa ini seperti ini ya. Nah, sifat dari 2 ini nanti akan menentukan kalau di Elliott wave modern apakah kalau dia kurang dari 0,5 itu namanya gelombang apa, misalnya lebih dari 1% ini 100% itu gelombang apa. Ini akan menentukan bentuk gelombang dari gelombang ketiganya. Gelombang ketiga bukan gelombang 3 ya, gelombang ketiga. Udah. Jadi itulah metodenya. Ada 2 cara Fibonacci waktunya berbasis tren. Saya cukup berbicara Fibonacci waktu saja ya. Ya, supaya memperpendek pengucapannya. Ini Fibonacci waktu, maka penarikannya bisa dari 2 ya, 2 dan 2 ya dari sini ya. Ya. 2 dan 3-nya sama di sini dan 2 dan 3-nya berbeda di sini. Nah, seperti ini ya, 2 dan 3 berbeda. Ya, dua macam. Nah, tujuannya nggak berbeda. Yang 2 dan 3. Nah, sekarang kalau kita pun misalnya mau mengukur misalnya ketinggian 4-nya sudah tercapai belum, sebenarnya bisa kalau berdasarkan waktu, yaitu kembali sama seperti tadi. Maka yang ini kita tarik ya, yang ini tarik di awal dari gelombang 5-nya. Nah, kebetulan di sini saya nariknya ternyata lebih dari 100%. Ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nanti Anda coba-coba saja, nanti ada sebuah korelasi waktu yang barangkali untuk beberapa pola itu terpenuhi. Ya, coba-coba saja seperti ini. Jadi itulah cara metode penggunaan Fibonacci waktu. Oke, saya gunakan misalnya untuk yang lain ya, misalnya ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, yang di sini. Sama. Jadi pada saat kita ingin tahu puncaknya ini berapa waktu, maka ukur dari sini ke sini. Misalnya gelombang baru terjadi di sini. Apakah ini sudah mencapai puncak apa belum? Atau kalaupun misalnya di sini misalnya udah puncak apa sudah mau berakhir atau belum, maka kita ukur waktunya. Ya. Sama gelombang satu dulu yang kita ukur, bisa dari sini ya. Oke. Gelombang ketiganya ditarik di mana? Oke, betul. Di sini di awal 3 ya. Di awal dari gelombang ketiga. Oke. Maka kita lihat bahwa ini dia adalah 61,8-nya. Apa? Di antara 1. Jadi mendekati 100%-nya di sini. Oh, betul. Berarti ada hubungan jelas bahwa ini misalnya barangkali bisa jadi ini terkait ini pun juga sama, bisa 100%-nya di sininya, puncak yang ininya, bisa saja ya. Seperti ini kan kurang dari 100%, maka ini pun juga kurang dari 100%-nya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tariknya dari sini. Oke. Seperti itu ya. Coba lagi misalnya, kita coba lagi. Tentunya kalau di metode persistent trading, ini basis waktunya tidak ada. Tidak ada memang. Tapi kalau Anda mau coba, Anda coba aja kepada bentuk head and shoulders yang sudah terbangun. Anda coba aja ukur semuanya ini. Antara gelombang 1 dibanding gelombang 2, gelombang 1 dibanding gelombang 3, terus gelombang 2 dibanding gelombang 4-nya, itu seperti itu. Nanti ada sebuah formula yang bisa jadi mendekati. Ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk analisa hari ini. Sekian dan terima kasih.